wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah itu sampai di halaman 58 ya. Bab baru ya, babul asyari atau usyari. Bab yang serba 10 nasihatnya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bab yang ke-10. Wa fihi, dan di dalam bab yang ke-10 ini ya, 29 mau'izatan, ada 29 nasihat. Ihda asyarata, katanya akhbarin, 11-nya berbentuk hadis-hadis. Akhbar maksud hadis ya. Wal baqiyah athar, sementara yang sisanya yaitu berbentuk athar dari tabi'in. Bisa jadi sahabat dan dari tabi'in ya. Kalau 29 diambil 11 berapa tuh? 18-nya aqwal para sahabat dan tabi'in ya. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bisiwaki, hendaknya gitu ya, sebaiknya ya Anda menggunakan siwak. Ai ilzamuhu fi kulli waqtin wa fi kulli halin. Artinya indibatlah, disiplinlah ya, menggunakan siwak di setiap waktu dan di setiap kondisi. Ada pertanyaan Kiai, siwak sama sikat gigi apa bedanya? Ya. Dua-duanya sebuah sarana untuk tathhirul fam, membersihkan mulut ya. Tapi siwak punya beberapa keistimewaan yang Nabi gambarkan nanti ya. Kalau fungsinya sama untuk membersihkan mulut dengan sikat gigi ya, siwak. Bagusnya lagi juga boleh sikat giginya, odolnya dengan odol siwak. Lebih sempurna lagi tuh. Kalau seandainya ditanya misalnya ayyuhuma afdal, utamaan mana siwak atau sikat gigi ya. Kalau bicara itu karena bicara hadis maka siwak ya. Tapi dua-duanya sama berfungsi untuk membersihkan mulut kita ya.
Fa inna fihi 'asyara khisalin. Nah, sesungguhnya di dalam kita bersiwak itu ada 10 ya hikmah-hikmah yang kita akan dapatkan. Khisalin mahmudah. Asalnya 10 macam yang terpuji. Artinya pemahamannya kita akan mendapatkan ada 10 hikmah ya, 10 keberkahannya. Pertama, yutahhirul fam ya, yutahhirul fama biziwalir raihatil karihati. Yutahhir, membersihkan mulut ya, biziwali, dengan menghilangkan ar-raihah, apa, bau-bau al-karihah yang tidak disukai. Artinya ya bau-bau mulut kita kan nih kalau bangun tidur apalagi tuh ya, apalagi tidurnya enggak sikat gigi, enggak bersihin giginya, mulutnya, itu pasti bangun pasti bau ya. Nah, berkahnya dengan bersiwak itu mulut kita jadi ya bersih. Kemudian bau-bau yang kagak enak itu akan hilang ya. Yang kedua, wa yurdi rabba ya, ay yusibu alaihi. Hikmah yang kedua, orang yang bersiwak dia yurdi, apa, mendapatkan ridha Allah ya, ay yusibu alaihi, artinya Allah kasih pahala tuh orang yang bersiwak. Pernah dikisahkan seorang sahabat itu saking menjaga sunnah Nabi, rumahnya jauh padahal, jalan kaki ya, namanya gurun pasir masih. Pas sudah memasuki pelataran masjid Nabi, baru ingat ketinggalan siwaknya. Ya, ini saking mulazamahnya, istiqamahnya menjaga sunnah Nabi, dia balik lagi ya, bawa siwaknya. Nabi pernah bilang apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak memberatkan. Jadi di sini bukannya wajib. Kalau wajib pas kita enggak bersiwak dosa kita. Nah, ini ala apa namanya? Sebuah anjuran sebaiknya ya. Laula an asyqa ala ummati. Seandainya tidak memberatkan umatku ya, maka akan aku perintahkan pada bersiwak ya. Nah, kita lagi juga bicara sisi kesehatan. Untuk membersihkan mulut itu wajib tuh. Pakai siwak ke, pakai sikat gigi ke ya. Nah, sekarang odol berbagai macam datang. Ada odol juga yang dibuat dari kombinasi kayu siwak ya. Kemudian yang ketiga, wa yuskhitus syaitana ya. Orang yang bersiwak itu yuskhitu syaitan, membuat setan marah ya. Kenapa? Karena setan suka tempat-tempat yang bau-bau, yang kotor-kotor ya. Kita suka lihat misalnya bapak-bapak yang maaf, ada tuh aki-aki dalam nggak sikat gigi, maaf, kotoran-kotoran itu bahasa jigong-jigong nempel masih banyak. Dia makan jagung, dia makan roti itu. Nah, kita juga harus sebagai orang Islam jaga kebersihan ya. Wa yuhibbuhu ar-rahmanu. Yang keempat ya, yuhibbuhu ar-rahman. Orang yang bersiwak dia akan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Wal hafazatu ay yahmaduhul malaikatu alladzina yahfazuna al-'abda bi kitabati a'malihi wa ghairihi. Al-hafaz itu maksudnya malaikat ya, penjaga. Orang yang bersiwak juga dicintai oleh para malaikat ya, malaikat hafazah namanya. Malaikat yang menjaga. Ai artinya yahmaduhul malaikah. Ya, dia selalu dipuji oleh para malaikat.
Siapa malaikat apa? Alladzina yahfadzunal 'abda. Malaikat-malaikat yang menjaga hamba. Ya, bi kitabati amalihi, dengan mencatat amal-amalnya. Dari kiraman katibin. Ya. Wa ghairihi, dan selainnya. Kemudian yang berikutnya, wa yasuddu al-lithah, ya. Apa namanya? Gigi ini, gusi, gusi. Yasuddu, menguatkan gusinya, ya. Bi kasril lami, ya, li kata. Wa huwa lahmul asnan, yaitu dagingnya gigi. Itu namanya gusi, ya, bahasa Arabnya lithah. Jadi hikmahnya untuk menguatkan gusi kita, ya, berarti menguatkan gigi kita, ya. Berikutnya wa yaqta'u al-balghama. Yaqta' ay yunzi'uhu, ya, menghilangkan balgham. Apa balgham itu? Apa? Reak. Reak, ya. Sekarang macam-macam tuh siwak. Ada yang udah diplastikin, ada yang kayak pakai penutup pulpen begitu. Ya. Wa yutayyibu an-nakhata, ya, ay an-nafsa minal anfi. Wa yutayyib artinya menyegarkan, ya, menyegarkan apa, ya, napas dari hidung. Ada orang hidung apalagi baru ngerokok, dia kuras rokok, asalnya ada makan jengkol, buang, ya. Dengan berkahnya bersiwak, yutayyibun nakha ay an-nafsa min anf, menyegarkan napas, ya, dari hidung. Berikutnya wa yudfi'u al-mirrata bi kasril mim, dikasrokan mimnya. Yang baru datang halaman 59 baris keempat dari atas. Wa yudfi'ul al-mirrata bi kasril mim, ya. Wa huwa khalatun min akhlatil badani kas-safra'i wa sauda'i wad dami wal balghami, ya. Wa fi riwayatin wa yuslihu al-mi'data. Wa yudfi'u, ya. Yudfi'u asalnya memadamkan, tapi sih maksudnya ini mencegah. Apa al-mirrah? Ini sebuah istilah, ya, bacanya mirrah. Ini seperti apa? Wa huwa khalatun min akhlatil badan. Sudah penyakit tubuh yang sudah berbaur. Udah tahu apa? Kalau bahasa kita, ya, sudah komplikasi. Ginjal iya, apalagi jantung iya, kolesterol iya, ya, gitu, ya. Jadi khalatun min akhlatil badan. Di sini menggunakan bahasa kasafra, seperti apa tuh, penyakit kuning gitu. Wasauda, sauda itu kan hitam, maksudnya ada sumbatan. Orang tuh suka ada penapasannya tersumbat, ya. Atau sekarang suka ada tuh apa, yang pakai ring penapasannya. Dia apa tuh? Jantung apa tuh? Ya. Di dalamnya itu ada penyempitan karena banyak lemaknya. Makanya dia dipakai ring itu biar tembus. Wadami, darah. Wal bulgham, reak. Jadi artinya ada komplikasi lah, ya. Siwak ini punya hikmah
Fungsi juga mencegah terjadinya penyakit komplikasi di dalam diri kita. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, siwak berfungsi yuslihu, memperbaiki al-mi'dah, lambung. Lambung yang suka sakit, perih aja, ya, cepat mual, biasanya itu begak, itu berkah dengan siwak. Kemudian berikutnya wa yujli al-basara ay yakshifu zulmatahu. Yujli atau jala, menguatkan basar, pandangan matanya, ya. Ai artinya yakshifu, menyingkap, membuka, zulmatahu, kegelapan matanya. Jadi bisa diartikan yujli al-basar adalah menguatkan pandangan matanya, ya. Wa yudhibu al-bakhara ai nitnu raihatil fammi. Wa yudhibu, dan menghilangkan apa? Al-bakhar. Bakhar itu bau busuk yang ada dari mulut kita, ya. Bapak-bapak, orang terkadang juga dari mi'danya sakit, itu pengaruh ke apa namanya, tenggorokan, pernapasan, rongga, sampai ke mulut. Ada orang itu mulutnya bau, itu di dalam bagian dalamnya juga. Nah, tadi siwak juga mengobati bagian mi'dah, ya. Nah, siwak berarti juga nih menghilangkan nitnu rahita. Nitnu apa? Bau busuk. Nitnu asalnya bau, ya, busuk. Raihah bau, ya, bau busuk. Al-fami, mulut. Wa huwa ay as-siwaku minas sunnati. Nah, siwak ini dia merupakan sunnah. Sunnah dijalani dapat pahala sebagai bentuk cinta. Ditinggal nggak kenapa-napa, tapi jangan remehkan sunnah. Dari sunnah itulah ada nur, cahaya, ada ilmu, ada iqtirab, ada zulfah, tangga pendekatan kita kepada Allah, ya. Sunnah juga digambarkan sebagai apa? Ribah, keuntungan. Ai at-tariqatu al-muhammadiyah. Ya, sunnah itu adalah cara, manhaj, ya, ahwal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama dawama yudawimu alaihi ala siwak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yudawimu, selalu mendawamkan, ya, menggunakan siwak. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, as-salatu bis-siwaki afdalu min 70 salatan bighairi siwakin. Ya. Salat dengan siwak itu lebih baik, lebih afdal, ya, dari 70 salat tanpa bersiwak. Ya. Wa hadza la yadullu ala afdaliyati siwak 'alal jamaah. Ini tidak menunjukkan kepada keutamaan siwak atas salat berjamaah. Ya, kalau salat berjamaah kan alatihya bisa ba'a wa isrin, 27 derajat. Lianna darajatan min hadhihi qad ta'dilu katsiran min tilka 70. Karena derajat, ya, dari pahala ini itu ta'dil, sebanding, ya, sebanding lebih banyak min tilka 70, dari 70. Biasanya kalau udah ada 7 itu menggambarkan banyak itu.
Langit 7 lapis. Kenapa Al-Quran selalu pakai 77? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 putaran tawaf, 7 putaran perjalanan sa'i ya. 7 menunjukkan adat yang banyak ya. Baik. Bagaimana cara menggunakan siwak? Siwak ini masih utuh, kita beli ya. Siwak ada yang payung panjang tuh. Ya kita sedang aja lah sejengkalan atau itu. Ini depannya nih kita ini dulu, saya seperti kayak gini nih. Tapi enggak selancip ini, hanya kulitnya aja. Bagusnya lagi juga direndamnya di air hangat. Dia mekar. Biasa menggunakan dengan kanan dulu, kanan ke kiri. Ya, lalu baru kanan. Ya. Baru itu kemudian juga kalian langit. Tentunya dengan yang lembut ya. Kalau siwaknya yang kasar bahaya di sana langit-langit. Ya. Murah siwak, Pak. 10 real dapat 12 biji selosin. Taib. Mana? Wal maqalah atsaniyah. Ya, sekarang. Maqalah yang kedua. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah ridha kepadanya berkata, "Ma min 'abdin razaqahullahu asyra khisalin." Tidaklah dari seorang hamba yang Allah berikan karunia kepadanya 10 hikmah, 10 sifat, 10 macam boleh juga. Illa melainkan waqad naja, dia akan selamat minal afat wal ahati kulliha, dari segala macam bala musibah. Ini kata ahad, afat, ini sama artinya musibah. Saya ada di buku salawat saya gunakan juga minal afati wal ahad. Ya, minal afat wal ahad. Artinya ada keterangan wal ahatu atfun. Atfu muradifin. Ataf dan dia muradif. Muradif artinya apa? Sinonim. Dulu kita ngaji sama Abah, ingat tuh. Kalau ada satu kata, cari sinonimnya. Misalnya teman, sadiqun, zamilun, anisun, rafiqun. Apa satu lagi? Ada 5 tuh. Khalilun 5. Rumah, darun, baitun, manzilun, ma'wa, darun. Ya, ada 6 maksudnya. Terus begitu tuh, sama seperti di kamus apa yang karangan orang Yahudi, Muhit, ya, Al-Muhit. Kita ke Lipia, langsung ke lembaga bahasa Arab tuh, dengan kekayaan mufradat yang kita punya itu ternyata nyambung gitu, cepat belajar. Saya terasa banget itu hikmahnya. Saya rajin ikut keberkahan belajar sama Abang, ngapal-ngapal kosakata, masuk ke LBQ, Lipia. Kita tuh ini nggak ketinggalan tuh. Kosakata kita banyak macam-macamnya. Lihatlah, unzur, ra, syahid, lahid, 4. Nah, ternyata nanti mufradat ini yang namanya mananya sama. Ketika dalam penulisan itu nanti masing-masing punya ini. Mana yang tepatnya nih menggunakannya. Kayak kita menggunakan apa lagi? Selain kosakata menggunakan. Memakai misalnya, ya, kan memilih itu. Nah, itu masuk nanti dalam dunia sastra aja itu memilih kosakata yang tepat. Ya, yang layak, yang pantas. Baik.
Wahia fil asli ma yufsidu zar'a. Ya. Artinya musibah itu maksudnya sesuatu yang merusak tanaman. Wasara fi darajatil muqarrabin, dan dia akan mendapatkan derajat orang-orang yang dekat kepada Allah, minallahi ta'ala, muqarrabin. Kita baca tafsir ayatul muqarrabin, ya. Wa nala darajatal muttaqin, hikmah yang kedua, ya. Melainkan dia mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini, Pak, nanti di hari kiamat dia kagak berantem sama teman-temannya. Diungkapkan tuh, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Nanti sesama teman di hari kiamat pada bermusuhan, main salah-salahan. Gara-gara antum nih anak dulu terjerumus main salah-salahan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, satu sama lain memberikan syafaat nanti yang namanya syafaatus sughra. Syafaatul uzma hanya milik Rasulullah, ya. Baik. Ai alladzina taraku syahawatin nafsi. Nah, siapa nih orang-orang yang bertakwa? Nah, ini kan definisi. Kalau di Al-Qur'an kan banyak juga tuh. Al-Baqarah di awal-awal tuh. Ai alladzina taraku, artinya adalah orang-orang yang meninggalkan syahwat nafs. Ya, keinginan-keinginan jelek nafsu. Wajtanibu al-manhiyati, dan orang-orang yang menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang bertakwa itu tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya. Ngomongin orang tuh ada hawa nafsu tuh. Ghibah, suuzon, hawa nafsu jelek, ya. Awaluha, yang pertama, ya, sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Yang pertama, orang yang sidqun itu jujur, benar, ya. Daiman selalu benar ya. Kalau ngomong selalu benar, perbuatannya benar. Ma'ahu qalbun qani'un, disertai juga dia punya hati yang sangat qanaah. Apa qanaah? Dia ridho dengan apa yang telah Allah bagikan, tentukan. Ay radin bil qismati. Dia ridho dengan apa yang telah Allah bagikan. Rezeki itu ada maksumun, terbagi. Sudah madmun, dijamin. Apa lagi? Mau'ud, dijanjikan. Satu lagi? Ada 4. Maksumun, dibagikan, dijanjikan. Mamluk, dimiliki. 4. Jadi kalau ini kagak boleh kita ngedumel, merasa kurang aja, nggak boleh. Sekarang yang kita miliki saat ini itulah yang terbaik menurut pandangan Allah, ya. Ridho selalu. Baik. Kemudian mana sih matanya sekarang? Ini matanya udah kalah sekarang. Ayradin, ya, hati ya tadi ya. Hati yang penuh dengan qanaah, radin bil qismah. Fasidqul lisani awwalus sa'adati. Lisan yang jujur itu adalah awal daripada kebahagiaan. Ya. Orang kan kalau dikit-dikit dusta, bohong itu udah sesak itu, sulit itu. Baru nikah bohong sama isinya itu susah tuh. Ya.
Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa yang jujurnya sedikit, maka temannya jadi sedikit. Artinya jangan bergaul sama dia tuh, kenapa? Dia mah bohong sama dia. Ngomongannya enggak bisa percaya dia, jangan temenin. Nah, ya, qalla sadiquhu. Wasani, dan yang kedua, sabrun kamilun. Dia punya sabar yang sempurna. Mahu syukrun daimun. Nah, yang senantiasa selalu bersama dengan rasa syukur. Ya, sabar syukur udah itu. Ya, itu sudah akhlaknya orang mukmin tuh. Kalau ditimpa musibah, sabar. Ada takdir yang kagak enak, ridho, taslim. Dikasih nikmat, syukur. Ya. Dikasih pilihan yang berat, tafwid. Nah, minta yang terbaik menurut Allah. Ufawwidul amra ilallah. Kita serahkan kepada Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa baginda Nabi bersabda, afdalul imani as-sabru was-samahatu. Iman yang paling baik, yang paling afdal adalah ada kesabaran dan ada samahah. Apa sama? Punya sifat toleran. Orang lain tuh saling memahami dan kondisinya. Ya. Suka memaafkan juga bisa. Rawahu ad-Dailami. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi bersabda, ni'ma silahul mu'mini as-sabru wad-du'a'u. Sebaik-baik senjatanya orang mukmin adalah sabar. Ya. Wad-du'a, dan doa. Ya, saya minta oleh yang baik-baik. Kalau belum Allah kasih, sabar tunggu, ya. Kenapa? Allah tahu kondisi Anda dan kondisi kita. Belum dulu saat ini kita dikasih motor misalnya, belum dikasih mobil misalnya. Kalau dikasih sekarang mungkin nanti bakal kitanya nggak kuat dapat nikmat itu. Kalau tahan dulu. Baik. Rawahu ad-Dailami. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ni'ma silahul mu'min as-sabru wad du'a tadi ya. Sebaik-baik senjatanya orang mukmin adalah sabar dan doa. Doa mukhul ibadah, ruhnya ibadah. Wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrahu. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, semoga Allah sucikan dalamannya atau hatinya. Sirr. Kaifa yuhsinu minkal ajabu fi a'malika wa ru'yati nafsika fiha. Ya. Kaifa yuhsinu minkal ajab. Mengapa kamu merasa ada ujub, ada sombong? Fi a'malika, dalam amal-amal. Ada orang yang kalau kagak paham tauhid ya, bahwa semua yang kita lakukan itu semuanya ada kekuatan Allah, ada haul, ada qaul. Ya, ada rahmah Allah, ada kebaikan Allah. Tapi ada orang yang merasa itu dari dirinya sendiri. Itu orang yang sombong. Ya, orang bodoh, orang sombong, orang yang kurang ma'rifatnya kepada Allah. Makanya ada doa habis makan itu udah kenyang, enak. Itu doanya gini. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana min ghairi haulin minna atau minni wala quwwah.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makanan minuman tanpa ada sedikit pun andil daripada diri kita tuh. Artinya yang kita makan bukan merasa itu usaha saya, hasil kerja saya, hasil keringat saya. Itu digambarkan kerja aja itu adalah rahmat Allah. Ada orang yang gak dikasih kerjaan, nganggur, ya, dapat gajian itu juga rahmat Allah. Ya, jadi semua yang kita miliki semua gak lepas dari kebaikan Allah. Jangan pernah merasa itu menyandang kepada dirinya. Itu saya. Ya. Kalau banyak-banyak saya nanti jadi Fir'aun, sombong, aku Tuhan. Iyaka wal ananiyah. Jauhkanlah olehmu sifat ana, saya, dan keegoan. Sama seperti iyaka, ya, la'alla walau. Jauhkanlah olehmu seandainya, andai kata, bila mana, ya, orang-orang yang kurang terima kepada takdir dan ridha Allah. Ya. Baik. Ini pernyataannya ini dalam mat ini. Kaifa yuhsinu minkal ajabu atau ujabu? Mengapa kamu merasa sombong, ujub pada amal-amal Anda? Ya, waru yaitu nafsi kafiyah. Anda melihat, ya, mengapa Anda selalu melihat itu ada dalam diri Anda aja tuh? Ya, merasa dia bisa ini itu karena dirinya itu. Dia lupa tuh. Bapak-bapak yang sekarang sudah jaya dapat ini, itu ingat ada dua istri, dua anak-anak, dua orang tua, dua mertua tuh, jangan lupa. Ya, ketika jaya jangan lupa sama orang-orang itu. Ada dua saudara-saudaranya. Ya. Itu lagi semuanya adalah kebaikan Allah. Ya. Kita baca sa'i itu di putaran kelima tuh, bi ihsanihi wa afdalihi, itu nangis tuh. Ya, kita bisa umroh, bisa semuanya bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan, semua karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah tuh. Ya. Seperti cerita yang saya gambarkan, ada orang tinggal di tengah laut di atas gunung, dia semuanya bisa sholat, bisa beramal, baik semua dah. Ya, dia merasa dia beramal tuh, pengen ditimbang. Saya pengen masuk surga dengan amal saya, ya Allah. Ya, ditimbang kalah deh. Sama Allah itu enggak, kamu bisa sholat birahmati, bisa gampang wudunya, turun naik gunung birahmati, semuanya. Hatta Anda bisa khusyuk, berzikir birahmati. Nah, semua enggak lepas dari ihsanihi wa afdali, kebaikan Allah. Itu harus ditancapkan di hati kita tuh, agar kita enggak ujub, enggak takabur, bangga dengan amal, dia melihat dirinya, ya, punya karya ini itu tuh, ya. Ada yang tawadu apa? Seperti pernyataan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli, coba. Kan kita ketika bisa melakukan sesuatu, oh, saya tuh merasa gede ini, jangan. Harusnya subhanallah, ya. Hadza min fadli rabbi, itu Allah kasih kemudahan, nikmat Allah. Baik. Wa talabul a'wad. Udah gitu kita apa? Talab lagi. Kalau udah bisa semalam sholat tahajud misalnya 20 rakaat, itu dia talabul a'wad, minta penggantian dari Allah, mengharap ada penggantiannya. Jangan. Kita mah beramal aja. Waktu doa kita doa. Jangan, ya Allah saya sudah ini, jangan. Ya. Jadi enggak ikhlas dari amalnya karena jalannya karena Allah semuanya. Ini enggak boleh. Wa talabul a'wad 'alaiha, mengharapkan ganjaran. Jangan. Ya. Wa jami'u dzalika bi taufiqillah taala. Ingat tuh. Semuanya karena taufiknya Allah.
Ada taufik dan hidayahnya Allah. Tanpa taufiknya Allah nggak bisa. Ya, ada zikir. Zikir itu ada orang zikir itu susah. Nggak semuanya orang bisa zikir. Makanya ada ayat sedikit orang yang ingat sama Allah. Zikirnya yang apa? Istiqomah. Bisa dia dawam. Misalnya saya rutinin ya, yang sederhana aja lah, istighfar pagi 100, selawat 100, ya, kalimat tauhid 100, ya, 3 aja tuh bagus banget. Sore begitu, rutinin aja. Ya, bapak punya nggak zikiran yang rutin? Harus punya tuh. Di waktu khusus, misalnya sibuk banget, carilah. Karena itu zikir itu makanan kalb kita. Ya, makanan rohaniyat kita, perlu juga kita. Sekarang ini kita ngaji 2 nih, masuk ke qalb dan masuk ke akal. Ini dapat wawasan, tambahan ilmu, pengetahuan. Ya, keberkahannya masuk ke hati kita tuh. Nanti ada lapang, nyaman, enak. Ya, keberkahan majlis ilmu. Baik. Bitaufiqillahi ta'ala wa fadlihi, itu semuanya karena taufik Allah, kebaikan Allah, karunia Allah. Wa in kunta taraktal ma'siyah, meskipun Anda juga bisa meninggalkan maksiat, ingat itu apa? Fa bihifzihi, itu juga karena Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Yang merasa alim jangan suci, itu semua Allah semua yang ngasih. Itu harus sadar, semua Allah yang ngasih. Aina anta minas syukri ala dzalik, katanya. Di mana rasa syukur Anda atas itu? Allah kasih ini semuanya. Ya, Allah jaga. Ya. Wal i'tirafu bihadhi ni'am, dan mengakui nikmat-nikmat ini semuanya dari Allah itu. Allati a'taha kaha, yang telah Allah berikan semuanya kepada Anda. Fallahu khaliquka, Allah sudah ciptakan Anda. Wa khaliqu af'alaka, ya. Khaliknya kita jadiin ini berfungsi maf'ul bi, af'alaka. Allah juga menciptakan apa tuh? Aktivitas-aktivitas kita. Maka kasbika disertai dengan upaya Anda. Antal kasib, Anda yang berupaya, wa huwa ta'ala al-khaliq. Ya, Allah yang ciptain ini itu, terus begitu. Ya. Satu lagi ya. Wa tsalitsu faqrun daimun ma'hu zuhdun hadirun. Yang ketiga, selalu fakir, ya, disertai dengan zuhud yang nyata dia. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang fuqara, u'tullaha ar-ridha, berikanlah kepada Allah ridha, min qulubikum, dari hati kalian. Karena ada orang-orang yang miskin, fakir, kagak ridho dia. Antum ridho enggak? Makanya kita disuruh baca setiap pagi sore, raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya haqqan 'ala Allahi ayyurdihu. Hadisnya tuh. Karena siapa yang ngamalin pagi 3 kali, sore kali, wajib Allah apa? Cinta orang itu. Ya. Jadi apa? Kalau terjadi ini itu ada yang kagak enak, makruh, yang kita rasa kagak enak, pahit, terima aja semuanya. Ya, semuanya enggak lepas dari apa? Fi'il dan takdirnya Allah. Mohon maaf, Ustaz, Allah kasih sakit, itu lagi yang terbaik dari Allah. Ya, orang soleh itu malah pengennya diuji terus. Habis itu diangkat derajatnya. Orang diujikan, dibersihin dosa-dosanya, dibersihin hatinya, dihapus segala kesalahan, diangkat derajat. Asal kagak al-jaza', ngedumel.
baru dikit dumel nggak dapat apa-apa tuh. Kemarin pas banget kita ngaji ini ya di Riyadhus Shalihin tuh, itu luar biasa itu kajian Imam Ghazali, dalam banget, harus terima aja udah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jadi yang baik itu semuanya. Baik lagi ya. Ya ma'syarul fuqara u'tullaha ridha min qulubikum. Wahai orang-orang fakir, berikanlah kepada Allah rasa ridho dari hati kalian. Jangan ngedubel mulu. Tazfaru bi thawabi fakrikum, maka Anda akan memperoleh pahala kefakiran kalian. Ya, wa illa fala. Kalau Anda kagak enggak ridho, enggak dapat apa-apa. Begini, Pak, apa aja? Kejadian musibah tak terjadi. Ya, udah terjadi, udah apa? Enggak lagi. Ridho, sabar, taslim. Kita ngedumel marah-marah nyalain isinya, enggak ada artinya. Kenapa? Idil qada'u nafidun. Perkaranya sudah terjadi. Malah kita enggak dapat pahala. Yang paling berat inda sadmatil ula, ketika pertama kali dengar, Pak, itu barusan anak kejemet pintu. Paling kaget, inda sadmatil ula. Di situ yang paling berat pertama dengar. Sabar enggak? Kuat enggak? Ya, makanya di kita apa? Alhamdulillah tsumma starja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mengembalikan semuanya kepada Allah, ya. Nah, qala ba'dul hukama, sebagian hukama berkata, istighna'uka 'anis syai' khairun min istighna'uka bihi, ay bihi Allah, ya. Istighna, ini pakai an, cara ngartikannya istighnaan, ya. Kebutuhanmu, gitu, terhadap sesuatu atau rasa butuhmu kepada sesuatu, ya, gitu ya, istighna'uka. Oh, bukan, berarti kan ghaniyun an, enggak butuh gitu. Rasa tidak butuhnya Anda kepada sesuatu, ya benar. Masuk nih logikanya. Rasa tidak butuhnya Anda kepada sesuatu itu lebih baik, ya, daripada rasa tidak butuhnya kepada Allah, ya. Gitu ya. Ini suka ini kalau istighnaan, ghaniyun an, ghaniyun kaya, an, artinya tuh nggak butuh, nah, ya. Tidak butuhnya Anda kepada sesuatu itu lebih baik daripada tidak butuhnya Anda kepada Allah. Pemahamannya bahwa hati kita harus selalu perlu bergantung kepada Allah ketimbang kepada yang lainnya, gitu ya. Warabi'u wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma rzuqna qalban taqiyan. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna malan salihan. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.